Halo teman-teman pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, semangat, dan kalau lagi dengerin sambil ngopi, semoga kopinya nggak keburu dingin ya. Perkenalkan, saya Arya dan Dwi Fatur Rahman, host kalian pada hari ini. Kali ini kita mau ngobrolin satu topik yang kalau didengar kesannya serius banget, tapi sebenarnya nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari, pelayanan publik berakhlak. Nah, berakhlak ini singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau dibaca sekilas, kayak daftar nilai yang biasa kita lihat di dinding kantor, tapi percaya deh, ini nggak cuma tempelan pajangan. Biar bahasanya nggak kaku, saya sudah ditemani 4 narasumber yang dengan sudut pandang berbeda. Pertama ada Mas Surya, ASN muda yang udah turun tangan langsung melayani masyarakat. Halo Mas Surya. Halo Mas Dani, senang banget bisa gabung di sini Mas Dani. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih dan hadir di podcast kali ini. Kemudian juga lanjut ada Mbak Desi, ya warga yang cukup sering berpetualang di dunia layanan publik. Hai Mbak Desi. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang saya untuk gabung di podcast ini. Senang bisa ada di sini dan saya sangat menghargai kesempatan untuk berbagi pemikiran. Semoga obrolan kita bisa memberi manfaat dan sudut pandang baru yang menarik untuk semua. Oke, terima kasih Mbak Desi. Kemudian selanjutnya ada Mbak Feni, pengusaha yang saya yakin udah hafal banget nih klik-kaliku urusan perizinan. Halo Mbak Feni. Halo semuanya, salam kenal. Oke, salam kenal juga Mbak Feni. Kemudian yang terakhir ada Mas Dede, jurnalis yang sering meliput isu-isu pelayanan publik. Halo Mas Dede. Halo Mas dan Bapak Ibu semua, senang bisa bergabung. Salam kenal. Ya, salam kenal juga Mas Dede. Kemudian langsung saja kita langsung pada pokok pembahasan kita pada pelayanan publik berakhlak. Pertama saya mau nanya dulu deh ke Mas Surya. Mas Surya kan sehari-hari langsung terlibat di lapangan nih. Kalau ada yang tanya berakhlak itu apa sih? Itu Mas Surya bakal jawab di mana deh? Oke, baik terima kasih ya Mas ya. Jadi kalau berakhlak di sini ya Mas ya, menurut saya sih di sini bukan cuma sekedar akronim yang keren, yang kece tadi tuh Mas, yang biasa terpampang sama tertulis di poster atau di banner acara pemerintahan ya Mas ya. Tapi berakhlak di sini tuh adalah pedoman nyata kami dalam bekerja. Seperti yang tadi juga Mas Denny sebutkan ya, kayak akronimnya kan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini kami ingin membuat itu terimplementasikan secara menyeluruh, terlebih dalam konteks pelayanan publik. Sebagai ASN muda, saya melihat bahwa ini tuh bukan cuma sekedar soal kecepatan atau efisiensi, tetapi tentang integritas dalam setiap tindakan kami sebagai ASN di seluruh Indonesia. Ketika kami bekerja, kami harus selalu mengedepankan nilai-nilai yang baik tadi, yang tertanam dan berasal dari hati kami, agar masyarakat tidak hanya puas dengan layanan, tetapi juga merasa dihormati. Gitu, Mas. Terima kasih. Oh, oke. Berarti berakhlak ini bukan cuma pajangan doang ya Mas Surya. Nah, kemudian lanjut ke Mbak Desi nih. Mbak Desi, kalau dari posisi Anda sebagai warga, terasa nggak sih perbedaannya kalau nilai-nilai berakhlak ini beneran dijalanin? Sebagai penerima layanan, saya berharap pegawai ASN itu melayani tidak cuma ramah, tapi juga jujur, amanah, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kalau nilai-nilai berakhlak diterapkan, saya percaya proses pelayanan akan lebih transparan, adil, dan penuh integritas. Jadi bukan cuma soal sikap ramah, tapi juga tentang memastikan setiap keputusan diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selain itu, saya juga berharap ada rasa peduli dari para pegawai atau ASN terhadap kondisi kami sebagai warga atau masyarakat. Kalau mereka benar-benar mengedepankan nilai berakhlak, mereka pasti lebih peka terhadap kebutuhan kami, masalah yang kami hadapi, dan berusaha untuk menyelesaikannya. Seperti itu, Mas. Oke, semangat banget nih Desi, insight-nya sangat menarik banget ya teman-teman. Nah, kemudian saya pengen lanjut nih ke Mbak Feni. Mbak Feni, saya penasaran, dari dunia usaha efeknya gimana ya kalau pelayanan publiknya itu benar-benar menerapkan nilai berakhlak? Terima kasih pertanyaannya untuk Mas Arya Dani.
Nah, menurut saya dari sisi dunia usaha, pelayanan publik yang berpegang pada berakhlak membuat proses perizinan itu menjadi lebih jelas gitu, Mas. Oke, jadi ternyata semua pihak terkena imbas positifnya, teman-teman. Nah, karena pembahasan ini makin menarik, yuk kita bahas kenapa nilai-nilai berakhlak ini penting banget bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, saya pengen balik lagi ke Mas Surya. Mas Surya, kalau nilai ini nggak dijalankan, yang paling kelihatan dampaknya apa sih? Iya Mas, jadi kalau menurut saya sih ini sangat penting ya Mas ya, karena pelayanan publik kan ini kan adalah jantung dari hubungan antara negara dan masyarakat nih Mas. Jadi kalau misalnya negara tanpa masyarakat kan tidak bisa berjalan, begitu pula sebaliknya. Jadi kalau misalnya pelayanan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, nantinya akan berdampak di penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apalagi sekarang ini masyarakat sudah lebih kritis dan menuntut pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan transparan. Penurunan tingkat kepercayaan tadi tuh bisa berdampak banyak, Mas. Nanti bisa terhubung ke penurunan kualitas sosial, hilangnya legitimasi dan keabsahan pemerintah, dan juga krisis ekonomi sampai nanti bisa terancamnya keamanan dan ketertiban dari umum di Indonesia ini sih, Mas. Gitu. Oke, kalau kepercayaannya udah hilang, susah ya baliknya. Eh, Kira-kira dari Mbak Desi ada pengalaman nggak sih yang bikin ngerasa ini nih kenapa berakhlak tuh penting gitu? Sebagai warga, saya pernah mengalami pelayanan yang lambat dan tidak memuaskan. Rasanya seperti dipinggirkan, nggak dianggap, padahal kita bayar pajak dan punya hak untuk mendapatkan layanan yang layak itu. Apalagi kalau ditambah dengan sikap yang tidak ramah dari petugas, tentu dalam situasi kayak gitu saya jadi sadar kenapa berhak itu penting. Itu bukan hanya soal aturan, tapi juga soal bagaimana kita menghormati, memberi pelayanan yang niat baik, dan menjaga kepercayaan yang sudah dibangun. Begitu, Mas. Oke, berarti kita tahu ya kalau dari sudut pandang warga negara, nilai berakhlak dari ASN itu penting. Kemudian dari Mbak Feni nih, kalau dari sisi bisnis kan waktu itu uang. Pernah ngerasa rugi nggak sih karena proses pelayanan publik itu lama? Wah, pernah banget nih, Mas. Salah satu contohnya itu dulu waktu mau buka cabang baru, proses perizinannya tuh molor, bisa hampir 2 bulan. Selama itu saya udah bayar sewa tempat, gaji, staf, listrik, semuanya jalan, tapi belum bisa buka usaha. Semuanya jalan tak itu jelas kerasa rugi, tapi dari situ saya belajar penting buat membangun hubungan baik sama instansi terkait dan aktif komunikasi supaya proses bisa lebih cepat dan ya disinilah nilai kolaboratif dan harmonis itu benar-benar teruji gitu, Mas. Wah, paham banget nih. Makanya kita gali lebih dalam ya teman-teman. Kita mulai dari nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Mas Surya, kira-kira tantangan terbesar buat ASN biar tetap fokus ke masyarakat itu apa sih? Wah, ini pertanyaan yang cukup kompleks ya, Mas ya. Tapi kalau menurut saya sih untuk saat ini ya Mas ya, tantangannya itu adalah birokrasi yang hierarkis nih Mas ya, yang kadang tuh emang kurang fleksibel kan. Jadi kalau misalnya hal ini tuh membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, dikarenakan perlunya waktu tambahan untuk mendapatkan persetujuan atau otorisasi. Jadi hal ini memang menjadi PR internal kami, di mana kami sedang melakukan transformasi, baik itu dari segi teknologi, administrasi, penyederhanaan prosedur, serta sistem pengawasan, agar harapannya nih kepuasan publik bisa tercapai dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oh, gimana sama Mbak Desi? Setuju kah sama pernyataannya Mas Surya atau punya cerita lain? Maaf, Mbak Desi masih di mute. Dari pengalaman saya, kadang sulit mengakses informasi dan kurang responsif dari beberapa instansi pemerintah. Waktu itu saya sedang mengurus administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat, tapi karena proses yang tidak transparan dan kurang komunikasi, saya merasa terabaikan. Saya harus bolak-balik ke kantor, menunggu lama, dan mendapatkan jawaban yang tidak jelas. Nah, dari pengalaman
itu saya baru menyadari betapa pentingnya nilai berakhlak. Pasti mereka, terutama yang terkait dengan amanah, jujur, dan peduli. Kalau para pegawai atau ASN benar-benar menjalankan nilai-nilai itu, pasti mereka lebih transparan dalam memberikan informasi dan lebih responsif dalam menanggapi keluhan warga dan masyarakat seperti saya ini, Mas. Pelayanan jadi lebih efektif sebagai dan birokrasi yang rumit seperti itu. Wah, berarti PR-nya udah jelas ya, teman-teman, bikin proses lebih sederhana dan informasi lebih terbuka. Nah, kalau udah ngomongin keterbukaan, kita masuk ke nilai yang kedua, yaitu akuntabilitas. Kalau ngomongin akuntabilitas, mungkin saya pengen ke Mas Dede. Mas Dede, di media kan sering ngebahas soal transparansi. Akuntabilitas ini menurut Mas Dede posisinya di mana sih? Baik, terima kasih Mas Arya Dani untuk pertanyaannya. Eh, dari media sendiri beranggapan bahwa akuntabilitas sendiri itu kunci transparansi karena hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mendapatkan eh, mendapatkan rasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Begitu, Mas Aryan. Oh, oke. Mungkin dari Mbak Feni, kalau di dunia usaha gimana sih rasanya kalau proses perizinannya itu nggak akuntabel? Kalau dengan akuntabilitas proses itu bisa dipantau dengan jelas ya Mas. Beda proses ada timelinenya, ada update-nya, ada transparansi. Jadi kita sebagai pelaku usaha bisa merencanakan nih langkah berikutnya dengan tepat, mengatur keuangan, menekan resiko. Akuntabilitas itu sebenarnya win-win buat pengusaha biar nyaman dan pemerintah juga pun bisa dapat dipercaya. Nah, jadi pada intinya transparansi itu bikin semua pihak lebih tenang ya. Nah, tapi SDM-nya juga itu tuh harus kompeten gitu. Mungkin saya mau ke Mas Surya deh. Mas Surya, kompetensi ASN itu nggak cuman soal pengetahuan kan? Jelas enggak sih Mas. Jadi kompetensi ASN tuh selain pengetahuan nih, kita juga mencakup kemampuan sama keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan profesional dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal nantinya. Untuk memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi yang baik tadi, pemerintah Indonesia tuh sudah melalui berbagai lembaga seperti Kemenpan RB ini terus melakukan program pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kompetensi ASN agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan tadi. Terus kompetensi ASN ini biasanya dievaluasi nih Mas melalui ujian kompetensi tertulis atau praktik untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan teknis. Kemudian ada penilaian kinerja secara berkala yang dilakukan untuk mengukur capaian dan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas, serta ada pula program pendidikan dan pelatihan yang untuk meningkatkan kemampuan ASN di berbagai bidang. Dengan berbagai cara ini, diharapkan ASN-ASN tadi itu menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih efektif nantinya. Gitu. Nah, jadi kita tahu kalau ASN itu sudah kompetensinya sudah mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya teman-teman. Kemudian ke Mbak Desi deh. Mbak Desi, kelihatan banget nggak sih perbedaan pelayanan kalau petugasnya itu kompeten? Kalau petugas kompeten, proses layanan pasti jadi lebih cepat dan gak bertele-tele sih, Mas. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tahu prosedur yang baik, dan bisa memberikan informasi yang jelas dan akurat. Ini pasti mengurangi kebingungan kita sebagai warga atau masyarakat karena nggak perlu lagi bolak-balik atau menunggu terlalu lama. Supaya dapat jawaban atau bahkan kadang ada hal-hal yang bisa diselesaikan lebih efisien karena mereka tahu langkah-langkah yang lebih tepat. Selain itu, petugas yang kompeten juga bisa mengantisipasi masalah sejak awal dan memberikan solusi yang sesuai. Misalnya, kalau ada dokumen yang kurang atau persyaratan yang belum lengkap, mereka bisa langsung memberitahukan kita dengan cara yang jelas dan sopan, sehingga kita nggak merasa kebingungan gitu, Mas. Oke, berarti skill mumpuni ini harus dibarengi sama nilai-nilai lain ya. Nah, salah satu nilai lain yang kita dikembangkan di ASN itu adalah suasana kerja yang harmonis. Nah, kira-kira dari Mas Surya nih, suasana kerja yang adem tuh kan nggak datang sendirinya.
gimana sih cara ngejaga suasana yang adem itu? Oke Pak, untuk menjaga suasana kerja yang adem ya, yang harmonis nih ya, tentunya tuh kita harus membangun komunikasi yang terbuka dan jelas. Komunikasi ini tuh membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan transparansi dalam setiap keputusan atau kebijakan yang nantinya akan diambil. Jadi misalnya ada konflik nih, konflik ini bisa diselesaikan secara konstruktif dan asertif. Kemudian cara yang lain adalah dengan menghargai perbedaan, membangun empati, mendorong kerjasama tim, serta menghargai setiap kontribusi yang diberikan oleh masing-masing rekan kerja kita sih di kantor begitu. Oke, berarti kuncinya adalah komunikasi yang baik sama sikap yang terbuka. Kemudian Desi sebagai warga negara nih, kamu bisa kerasa nggak sih kalau pegawainya itu kompak? Kalau pegawainya kompak, biasanya mereka bisa saling membantu dan koordinasi dengan baik ya. Jadi semua urusan jadi lebih lancar. Misalnya, kalau satu pegawai sedang sibuk, yang lain bisa langsung ambil alih atau bantu menyelesaikan. Ini membuat proses layanan jadi lebih cepat dan nggak ada rasa saling lempar tanggung jawab. Selain itu, kompak tim juga bikin suasana lebih positif dan itu terasa banget dalam cara mereka melayani. Kita sebagai masyarakat jadi saling lebih dihargai karena mereka nggak hanya sekedar bekerja, tapi juga bekerja sama dengan semangat yang sama seperti itu, Mas. Oke, berarti kita tahu kalau sebagai ASN kita harus menjaga harmonis, nilai harmonis antara rekan kerja satu dengan yang lain maupun ke pihak eksternal. Kemudian setelah harmonis nih, next step-nya kan kita harus tetap setia sama tugas yang kita emban alias loyalitas. Nah, dari Mas Surya sendiri, apa sih arti loyalitas buat ASN? Oke Mas, kalau loyalitas nih ya, loyalitas tuh itu tuh memastikan kami nih para ASN-ASN ini untuk tetap fokus pada tugas sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah. Dengan tujuan bersamanya adalah untuk memberikan tadi pelayanan yang optimal untuk kepentingan masyarakat. Kami sebagai ASN ini dituntut untuk berdedikasi dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kami yang akan terus memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kami akan memastikan bahwa setiap masyarakat yang datang atau memerlukan layanan tuh mendapat perhatian yang sesuai dengan haknya yang tanpa diskriminasi. Gitu sih, Mas. Wah, menarik banget nih insight-nya dari Mas Surya. Kemudian kalau saya lanjut ke Mas Dede nih. Mas Dede, dari sudut pandang media, loyalitas ini maksudnya gimana sih? Kalau dari sudut pandang media sendiri, loyalitas itu bukan berarti menutup mata, Mas ya. Loyalitas sendiri itu justru melibatkan kejujuran dan kemampuan untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke, berarti kita tahu kalau udah loyal, biasanya adaptasi ke perubahan itu biasanya jadi jauh lebih gampang. Kemudian Mas Surya, Mas Surya, teknologi kan berubah cepat nih. ASN adaptif tuh yang kayak gimana sih? Kalau menurut saya, ASN yang adaptif tuh ASN yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja sih, Mas. Termasuk tadi teknologi, terus serta siap untuk mengembangkan diri agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, dulu semua kan masih pakai kertas ya. Sekarang kan udah mulai beralih ke paperless. Terus juga sekarang udah ada aplikasi yang membantu masyarakat terkait kepentingan administrasi. Kemudian juga dengan perkembangan sistem pembayaran, pemerintah sudah mengintegrasikan sistem pembayaran dengan lebih efisien. Jadi kami di sini tuh harus lebih fleksibel, lebih kreatif, lebih responsif, serta terus ingin mengembangkan diri kami dalam eh, berbagai pelayanan publik tentunya. Nah, dari sini kita tahu kalau ASN itu terus beradaptasi sama kemajuan teknologi ya. Kemudian dari Mbak Feni deh. Dari Mbak Feni, di dunia usaha pasti seneng dong kalau layanan publik itu bersifat adaptif. Iya, jelas senang banget ya Mas, karena dunia usaha itu kan dinamis, berubah cepat. Kalau layanan publik adaptif, mereka bisa menyesuaikan prosedur dan teknologi supaya nggak bikin pelaku usaha nunggu terlalu lama. Misalnya ada sistem online untuk perizinan atau aturan yang diperbarui supaya relevan dengan kondisi sekarang. Itu bikin kami bisa gerak lebih cepat dan fokus ke pengembangan bisnis, tuh, Mas. Oke, berarti adaptif itu erat ya kaitannya sama kemampuan kerjasama.
Nah, selanjutnya kita masuk nih ke nilai terakhir, yaitu nilai kolaborasi. Mas Surya, kolaborasi antar instansi itu ada tantangannya nggak? Kalau ada pun tantangannya apa? Jelas ada sih Mas ya. Untuk kolaborasi antar instansi itu pasti memiliki tantangan yang cukup besar di Indonesia. Tantangan itu tuh kembali lagi tadi seringkali disebabkan oleh berbagai faktor kayak perbedaan budaya kerja, regulasi yang tumpang tindih, kurangnya koordinasi hingga masalah kepercayaan. Contohnya perusahaan swasta nih kan berorientasinya pada efisiensi dan hasil secepat mungkin gitu kan. Kadang kan pasti mereka agak frustasi nih dengan ritme kerja birokratis di pemerintah yang lebih lambat dan dalam pengambilan keputusannya tadi kan. Untuk itu perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi, penyelarasan tujuan dan kepentingan, terus harus adanya penyederhanaan prosedur, birokrasi, serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam setiap langkah kolaborasi tadi sih, Mas. Oke, itu dari sudut pandang ASN ya. Kemudian dari sudut pandang warga negara, dari Mbak Desi, kalau masyarakat dilibatkan, efeknya apa sih? Kolaborasi dengan masyarakat juga penting banget sih, Mas. Karena ini nggak hanya bikin warga merasa dihargai, tapi juga membuat proses pengambilan keputusan lebih inklusif dan sesuai dengan keputusan nyata di lapangan. Kalau masyarakat dilibatkan, mereka merasa punya peran dalam perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Dan ini bisa meningkatkan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga dan memperbaiki kondisi sekitar. Selain itu, partisipasi masyarakat bisa membantu pemerintah atau pihak terkait mendapatkan masukan yang lebih akurat tentang masalah-masalah yang ada. Karena kita sebagai warga yang langsung merasakan dampaknya, misalnya ketika ada program atau kebijakan baru, warga bisa memberikan masukan atau kritik yang membangun sehingga kebijakan tersebut bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi ini juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat nggak hanya jadi objek pelayanan, tapi juga subjek yang bisa terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang diambil lebih punya rasa kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, karena mereka merasa suaranya didengar dan dihargai. Kayak gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Desi. Kemudian kalau kita main ke media nih, dari Mas Dede, kira-kira media bisa berperan di bagian mana nih? Kalau untuk media sendiri, untuk hal tersebut sangat penting, Mas ya. Karena mengingat ini bisa menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan juga sebaliknya, dapat eh, dan juga sebaliknya menjadi eh, umpan balik antara masyarakat dan pemerintah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat itu tersebut. Itu saja sih, Mas, untuk dari media. Oke, terima kasih Mas Dede. Nah, kalau kayak gitu, setelah kita mendengar seluruh nilai berakhlak, kita lihat contoh penerapannya di lapangan ya. Dari Mas Surya sendiri, ada contoh nggak sih daerah yang sukses menerapkan nilai berakhlak? Jadi ada beberapa daerah sih Mas yang sudah memanfaatkan teknologi ini ya demi meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Contohnya kan sudah ada beberapa daerah yang menerapkan sistem Samsat ini ya. Samsat kan adalah sistem pelayanan publik yang berintegrasi nih berbagai layanan yang sebelumnya terpisah kayak dulunya pembayaran pajak sendiri, perpanjangan STNK sendiri, pengurusan administrasi sendiri. Nah, sekarang kan sudah dijadikan satu lokasi. Itu karena hal ini mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan karena mereka nggak perlu nih pindah-pindah dari kantor untuk menyelesaikan urusan administrasi kendaraan mereka kan. Dengan sistem ini pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien serta mengurangi antrian panjang. Gitu sih masalah satunya sih itu. Ada juga kan kayak yang mobile JKN, terus juga ada layanan terpadu satu pintu sama sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK gitu. Gitu, Mas. Oke, berarti kita bisa tarik kesimpulan kalau implementasi nilai berakhlak bisa dilihat dari pemanfaatan teknologi yang ada saat ini. Kemudian lanjut ke dunia usaha deh, ke Mbak Feni. Mbak Feni, di dunia usaha ada juga nggak sih contoh positif dari implementasi berakhlak? Kalau contoh, kalau contoh positif itu ada ya, Mas. Dan menurut saya ini contoh yang patut diapresiasi. Waktu itu saya pernah mengurus
perpanjangan izin usaha dan sertifikat produk, biasanya prosesnya panjang, banyak dokumen fisik dan harus tatap muka, tapi kali ini instansi yang menangani benar-benar menerapkan nilai berakhlak. Yang pertama, mereka berorientasi pelayanan. Tugasnya menyapa dengan ramah, menjelaskan prosedur dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan memastikan saya paham dokumen apa saja yang dibutuhkan dan tidak ada kesan untuk mempersulit. Yang kedua, akuntabel. Prosesnya transparan, ada nomor registrasi yang bisa saya lacak secara online, dan setiap perkembangan ada notifikasi lewat email. Jadi saya tahu persis tahap mana, siapa yang memproses, dan kapan target selesainya. Yang ketiga itu adaptif. Mereka menggunakan sistem digital yang terintegrasi, jadi saya bisa mengunggah dokumen dari kantor tanpa harus datang berkali-kali. Bahkan untuk tanda tangan mereka sudah pakai tanda tangan elektronik yang sah. Yang keempat kolaboratif. Saat ada sedikit perbedaan data antara dokumen dan sistem, petugasnya itu langsung menghubungi saya untuk mencari solusi, bukan sekedar menolak berkas. Kami bekerja sama memperbaiki data dalam waktu singkat. Hasilnya, prosesnya yang biasanya memakan waktu sampai 3 minggu, kali ini hanya butuh 5 hari kerja. Dampaknya ke bisnis saya itu luar biasa. Saya bisa segera memulai produksi, mengirim pesanan tepat waktu, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Menurut saya, kalau semua layanan publik menerapkan nilai-nilai berakhlak seperti ini, hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha akan semakin harmonis dan iklim usaha di Indonesia akan jauh lebih sehat dan kompetitif. Itu sih, Mas, jawaban saya. Wah, lengkap banget ya insight dari dunia usaha dari Mbak Feni. Mungkin karena eh, topik ini terlalu asik ya teman-teman, jadi tanpa terasa kita udah di penghujung bagian dari podcast ini. Kemudian jadi dari obrolan hari ini kita bisa lihat kalau nilai berakhlak itu bukan sekedar slogan, tapi panduan hidup bagi pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih untuk Mas Surya, Mbak Desi, Mbak Feni, maaf. Kemudian Mas Dede juga yang udah berbagi pandangan. Buat teman-teman pendengar, semoga kita semua di posisi apapun bisa menerapkan nilai-nilai ini. Karena kalau pelayanan publiknya baik, yang diuntungkan bukan cuma satu pihak, tapi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Arya Dani, host podcast ini, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.